Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Zara. Kami akan mempresentasikan produk kami, yaitu Wash Laundry, yang beranggotakan Sharla Amanda dan Virginio Silalari. Next. Yang, per- yang pertama ada title, yang kedua ada who we are, yang ketiga ada problem canvas, yang keempat ada problem interview and survey results, terus yang kelima ada market size, yang keenam ada customer persona, yang ketujuh ada value proposition canvas, yang ke-8 ada solusi, yang ke-9 ada competition, yang ke-10 ada land canvas, yang 11 ada MVP, yang 12 ada MVP validation, yang ke-13 sales plan, dan yang ke-14 go to market strategi, 15 team competition, dan yang terakhir closing slide. Produk kita menawarkan Wash Laundry, yaitu laundry cepat, wangi, dan hemat. Why? Permasalahan dimulai ketika orang-orang ingin mencuci namun pakaiannya terlalu banyak. Karena banyaknya pakaiannya kotor, sebagian orang kebingungan untuk mencuci pakaian. Maka dari itu, kami mendapatkan peluang untuk membuka usaha laundry ini. Oleh karena itu, untuk mengatasi kendala seperti rasa lelah karena sudah beraktivitas seharian, maka kami membuat laundry ini supaya orang-orang yang hendak mencuci pakaian dapat tertolong. Selain itu, kami juga membuat sistem antarjemput pakaian dan konsumen yang memakai jasa laundry kami. Sistem paket per bulanan dan juga sistem stempel. Kami menyediakan fasilitas antarjemput barang laundry, paket bulanan, dengan adanya sistem antarjemput pakaian yang hendak di laundry, sehingga dapat mudah dan lebih efisien bagi konsumen untuk melaundry pakaian mereka. Sedangkan paket bulanan kami menyediakan diskon sebesar 5% dan sistem stempel. Lalu, kapan terjadinya masalah? Pada umumnya, masalah terjadi karena cuaca yang mendung menyebabkan pakaian sulit kering, bahkan bau. Lalu rasa lelah dan juga malas yang dapat melanda. Akar dari penyebab masalahnya karena sudah banyaknya laundry kiloan yang harganya kurang terjangkau, serta adanya penawaran laundry bulanan dengan harga diskon yang jauh lebih menguntungkan dan lebih hemat biaya. Apa yang dilakukan pelanggan sekarang untuk memperbaiki masalah? Mengerjakan atau mencuci sendiri, melakukan laundry kiloan. Siapa yang paling sering mengalami masalah? Ibu rumah tangga, pekerja, terus ada mahasiswa juga. Bagaimana perasaan pelanggannya? Itu bahagia, juga tidak lelah, dan merasa dipermudah dalam menyelesaikan pekerjaannya. Terus, apa kekurangan dari alternatif ini? Mengalami rasa lelah karena kurangnya istirahat, serta tidak dipermudah dalam menyelesaikan. Harganya relatif mahal, tidak ada sistem paket bulanan, terus pilihan sistem dan juga sistem stempel. How many customer di interview-nya? Ada 25 orang, 12 perempuan dan 13 laki-laki. Metode wawancara yang kami gunakan adalah dengan menggunakan Google Form, metode kuesioner. Terus untuk setrika ada sekitar 92% yang berpendapat bahwa kisaran harga yang pas bagi mereka berada di harga 6.000. Dan untuk setrika dan cuci sekitar 96% berpendapat bahwa harga yang pas bagi mereka di harga 7.000. Ini ada biaya transaksi sebesar 75% dari biaya paket customer, biaya kenyamanan sebesar 3.000 tiap transaksi yang dilakukan customer. Rata-rata biaya yang dikeluarkan customer itu 66.000,
Jumlah generasi Z di Indonesia 75.490.000. Jumlah generasi Z di Pulau Jawa 30.991.832.000. Jumlah Gen Z di Pulau Jawa Barat 13.457.676.000, dan ada total Gen Z di Indonesia itu 75.490.000. Kita kali 0,75 kali 66.000 dan ditambah 3.000, yaitu 75.490 kita kali 52.050, dan totalnya itu 3.963.225. Terus ada samnya itu totalnya 1.711.071.180. Terus total Gen Z yang di Jawa Barat itu ada 706.527.990. Lalu di sini ada total persentase dari TAM ini 43,17%. Kalau SAM-nya 41,29%. Kalau SOM-nya 17,83%. Next. Ada market size. Kalau TAM itu menunjukkan persentase pasar yang dapat dijangkau oleh bisnis laundry dari total pasaran laundry di Indonesia. 47%, 43,17% berarti bahwa bisnis laundry hanya dapat menjangkau 43,17% aja dari total pasaran laundry di Indonesia. Kalau SAM menunjukkan persentase pasar yang dapat dilayani oleh bisnis laundry dari total pasaran laundry yang ditargetkan SAM. Hasilnya 41,29%. Berarti bahwa bisnis laundry hanya dapat melayani 41,29% dari pasaran laundry yang ditargetkan. Lalu SOM menunjukkan persentase dari pasar yang dikuasai oleh bisnis laundry dari total pasaran laundry di Indonesia. Hasilnya 17,83%, berarti bahwa bisnis laundry hanya menguasai 17,8% dari totalan pasaran laundry di Indonesia. Next. Lalu di sini ada customer persona, yaitu namanya Aisyah Sarah Permatasari, umurnya 22 tahun, pekerjaannya itu mahasiswi di Universitas Esa Unggul, dan lokasinya di Jakarta. Aisyah menginginkan laundry yang praktis, hemat, wangi, tahan lama, dan paket bulanan yang lebih murah dari harga kiloan. Frustasinya, Aisyah susah menemukan laundry yang sesuai dengan yang dia inginkan karena terkadang ketika ia menemukan tempat laundry, harga dan wanginya tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Aisyah merupakan mahasiswa aktif dari Universitas Esa Unggul dari jurusan PGSD. Aisyah termasuk orang yang sering menggunakan jasa laundry. Lalu ada value proposition Canvas. Kami menawarkan diskon untuk laundry bulanan sebesar 5%, serta kami menyediakan layanan antar jemput yang akan lebih praktis untuk customer dan sistem stempel. Lalu kami menawarkan laundry untuk paket bulanan yang lebih murah 5% dari harga biasanya per kilonya. Murah dari dan menyediakan layanan antar jemput agar customer tidak perlu repot membawa dan mengambil laundryannya. Kami juga menyediakan layanan antar jemput agar customer menghemat waktu karena banyaknya orang yang menggunakan jasa laundry adalah pekerja, anak kos, mahasiswa, bahkan ibu rumah tangga yang kurang mempunyai waktu peluang. Terus ada yang membuat customer kita senang itu karena keterjangkauan harga yang sangat murah
Selain itu, customer dapat memotong harga sebesar 55% jika mencuci dengan menggunakan paketan. Karena dengan adanya laundry, maka customer menjadi lebih efisien dalam mencuci pakaian serta lebih mudah untuk melakukan kegiatannya. Contoh dari masalahnya itu adalah ketika baju yang di laundry itu mengalami kelunturan pada saat pencucian. Lalu tindakan yang kita lakukan adalah membersihkan kembali pakaian yang luntur sehingga klien menerima pakaian dengan baik. Gitu. Ada juga beberapa penderitaan yang kami alami customer ketika melakukan pencucian di laundry. Salah satunya ada customer merasa kecewa karena pakaian milik mereka berkurang, karena salah satu pakaian mereka hilang. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang kelalaian pekerja laundry saat memilah-milah pakaian customer yang hendak mencuci baju. Di sini siapa? Baik, di sini ada solusi dari problem tersebut. Yang pertama itu sistem antar jemput. Jadi kami menyediakan layanan antar jemput yang dipungut biaya. Sistem yang kedua ada sistem paketan. Kami menyediakan sistem paket yang dimulai dari 10 kilo sampai 50 kilo per bulan dan akan lebih murah jika mengambil paket itu karena ada penurunan harga 5%. Nah, yang ketiga ada sistem stempel. Jika transaksi per 10 kilo baik kiloan maupun paketan, maka akan mendapatkan satu stempel. Jadi jika stempel sudah terkumpul 5, itu dapat potongan 10% dengan minimal transaksi 5 kilo. Next. Nah, di sini ada competition analysis. Nah, yang pertama itu dari kompetitor yang pertama, setrikanya yang hanya setrika 6.000, cuci dan setrika 7.000. Terus tidak ada servis atau layanan antar jemputnya. Terus tidak ada sistem bulanan juga stempel. Terus market reviewnya kalau dilihat pewangi masih satu varian saja dan juga kurang rapi dalam penggosokannya. Nah, yang kompetitor kedua ini setrikanya 7.000, terus cuci dan setrikanya 8.000. Nah, di sini ada layanan antar jemput, tetapi tidak ada sistem paket bulanan dan juga sistem stempel. Terus market reviewnya banyak baju yang kena luntur dan antar jemputnya juga lama. Nah, yang kita tawarkan dari bisnis kita, harganya setrika aja tuh 6.000, terus cuci dan setrikanya 7.000, antar jemputnya ada, terus paket bulanan dan sistem stempel yang mana itu bisa menarik pelanggan juga. Terus ada berbagai varian wangi dan juga rapih dan cepat. Nah, di sini ada land canvas yang key matrix-nya itu kita mengukur kepuasan pelanggan melalui survei, baik dari segi aspek kualitas pencucian, penyelesaiannya, dan juga layanan pelanggannya. Terus yang kedua ada mengukur total biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan jasa laundry. Terus ada mengukur rata-rata pendapatan yang dihasilkan dari setiap pelanggan, mengukur jumlah keluhan yang diterima oleh periode waktu tertentu, mengukur frekuensi kejadian pakaian rusak atau hilang selama proses pencucian. Nah, di sini problemnya itu antar jemput lama, lipatan baju kurang rapi, dan juga kurang wangi. Jadi yang solusi yang kita tawarkan itu meningkatkan produk pewangi agar lebih wangi lagi, terus layanan antar jemput yang sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh customer kita. Nah, existing alternatifnya itu uh, layanan ini biasanya mencakup cuci kiloan dan paket bulanan. Jasa laundry ini menawarkan layanan penjemputan dan pengantaran pakaian. Pelanggan dapat memesan layanan melalui telepon atau aplikasi dan penyediaan jasa laundry akan menjemput pakaian kotor dari rumah atau kantor pelanggan dan mengembalikannya setelah dicuci dan dilipat. Next. Di sini high level konsepnya itu pakaian bersih tanpa repot,
langsung ke pintu Anda. Jadi deskripsi singkatnya itu layanan laundry inovatif yang menawarkan penjemputan dan pengantaran pakaian dengan kualitas premium dan juga kecepatan tinggi. Gimana saja dan kapan saja Anda butuhkan. Fitur utamanya itu ada penjemputan dan pengantaran gratis, layanan fleksibel yang menyesuaikan jadwal pelanggan, menghemat waktu dan usaha pelanggan dengan layanan door to door. Terus juga ada teknologi canggih penggunaan mesin dan pengering terbaru, aplikasi mobile untuk memesan, juga pelacakan pesanan real time, kualitas premium, bahan pembersihnya juga sudah berkualitas, terus layanan cepat dan tepat waktu, pasti kita akan usahakan. Kepuasan pelanggan, kepuasan pelanggan, profesional sibuk yang tidak, kepuasan pelanggan, tim layanan, pelanggan yang responsif, terus juga ada target dan ada misi juga untuk memberikan solusi yang terbaik bagi pelanggan. Terus high level konsep ini memberikan gambaran singkat namun komprehensif tentang layanan laundry yang Anda tawarkan, menekankan aspek utama kenyamanan, teknologi, kualitas, dan juga kepuasan pelanggan. Next. Unique value proposition itu yang pertama hemat waktu dan tenaga. Terus kami berdedikasi untuk memberi pelayanan terbaik. Yang kedua, unfair advantage. Pertama, teknologi canggih, penggunaan mesin, terus dan lain-lain. Terus aplikasi mobilenya pasti akan kita perbaiki juga. Yang ketiga itu ada pengalaman pelanggan yang luar biasa. Pasti kita akan mencari itu untuk kepuasan pelanggan. Terus yang keempat adalah pemasaran dan branding yang kuat. Terus lokasinya harus strategi, keberlanjutan dan ramah lingkungan, sistem manajemen inventaris yang efisien. Lanjut. Nah, yang ke-8 ini ada pelayanan spesial seperti dry cleaning atau pembersih pakaian berbahan sensitif. Terus ada yang ke-9 ada kualitas dan kebersihan pasti kita utamakan. Yang ke-10 program loyalitas. Nah, channel ini kita menyediakan program loyalitas atau menyediakan program atau membership yang memberikan pelanggan manfaat tambahan seperti diskon, layanan gratis setelah beberapa kali penggunaan atau penawaran eksklusif. Terus customer segmen ini yang pertama mahasiswa, kedua pekerja kantoran, dan juga keluarga atau ibu rumah tangga. Next. Terus juga kebutuhan penginapan hotel juga, kebutuhan penginapan hotel biasanya kan banyak kayak hotel, apartemen, villa itu yang membutuhkan jasa laundry. Nah, itu kita bisa menawarkan di situ. Terus early adoptersnya itu terbuka terhadap teknologi baru, sering menggunakan aplikasi mobile, terus tertarik dengan layanan terjemput, melakukan diskon khusus untuk pelajar dan juga semua kalangan, menghargai efisien dan kemudahan, tertarik dengan layanan cepat dan kemudahan pemesanan melalui website, tertarik dengan layanan yang menghemat waktu dan juga tenaga untuk laundry, terus juga sering hidup mandiri atau cenderung menggunakan teknologi untuk memudahkan hidup sehari-hari. Di sini ada cost structure-nya. Yang pertama itu harga plastik laundry yang ukuran 30, 121 lembar, dan juga ukuran 35, 103 lembar itu harganya 35.000. Pewangi per 5 liternya itu 65.000. Listriknya itu 1.300.000 dan air itu 1000, listriknya 1.300 dan air itu 750. Terus revenue streamnya itu layanan laundry reguler, cuci dan lipat, pendapatan dari layanan dasar mencuci, mengeringkan dan melipat pakaian. Terus juga ada cuci dan setrika, sama juga. Ada dry cleaning, ada layanan pakaian berbahan sensitif, ada layanan tambahan antar jemput, layanan ekspres, dan segala macam. Next. Di sini ada paket pelanggan juga, ada produk perlengkapan pasti, layanan khusus, layanan musiman atau franchise. Next, Gio. Jadi ini akan dilanjut oleh rekan saya bernama Gio.
Di sini ada MPV atau layanan inti, cuci dan setrika, layanan dasar untuk mencuci dan menyetrika pakaian, paket pilihan, berbagai paket seperti cuci saja, cuci saja, cuci dan lipat atau cuci, lipat dan setrika, penjemputan dan pengantaran, jadwal penjemputan dan pengantaran, sistem untuk mengatur waktu penjemputan dan pengantaran pakaian sesuai dengan jadwal pelanggan. Eh, di sini ada area layanan terbatas, Jalan Perjuangan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Di sini ada sistem pemasaran, kita menyediakan website, kontak via WhatsApp, Instagram, terus diskon dan promosi, penawaran awal untuk menarik pelanggan baru seperti diskon untuk paket bulanan, proses pembayaran, pembayaran tunai, metode pembayaran sederhana dengan uang tunai saat di penjemputan atau pengantaran, pembayaran digital, menyediakan opsi pembayaran melalui transfer bank atau dompet digital. Oke, di sini ada contoh MPV validation-nya, bisa dilihat. Oke, sales plan, customer sales plan. Target market 30.000 orang di area target. Leads-nya 3.000 leads atau 3 bulan, 10%. Opportunities-nya 600 prospek, 20%. Customer 300 orang pelanggan tetap, 50%. Customer acquisition plan, target market segment. Personal profesional muda 15 sampai 45 tahun dengan pendapatan disposable 3 juta sampai 10 juta per bulan. Channels to be used to attract the target. Media sosial seperti Instagram, WhatsApp, TikTok dan lain-lain. Untuk memposting dan video menarik tentang Wise Laundry promosi, berbayar dan mendapatkan 600 leads per bulan. Estimate number of leads. Estimasi leads per bulan dari semua saluran 1.200 leads. Estimate cost to convert these leads to actual customer. Biaya total per bulan untuk semua saluran pemasaran 20 juta. Biaya pengolahan pelanggan 20 juta banding 100 sama dengan bagi 100 sama dengan 200 ribu. Go to market strategi. Usaha Laundry Westwise, kami merupakan jasa pencucian pakaian baik satuan bahkan kiloan. Bisnis kami menawarkan jasa antar jemput pakaian ke lokasi tempat tinggal konsumen kami. Selain itu, menyediakan jasa antar jemput, usaha laundry kami juga menyediakan jasa seperti sistem paketan dan sistem stempel. Sistem paketan kami menyediakan sistem paket yang dimulai dari 10 kilogram hingga 50 kilogram per bulannya dan akan lebih murah 5%. Sedangkan sistem stempel jika melakukan sistem transaksi ber 10 kilo baik kiloan ataupun paketan, maka akan mendapatkan satu stempel. Jika stempel telah terkumpul sebanyak 5 stempel, maka bisa ditukar dengan potongan 10%. Target konsumen kami adalah anak-anak Gen Z yang suka mencuci pakaian menggunakan jasa laundry, serta dengan kami membuka usaha laundry ini, maka dapat membantu masyarakat untuk membersihkan atau mencuci pakaian mereka yang kotor dan membuat pakaian menjadi wangi. Di sini ada financial plans. Yang pertama ada konsultan fees atau akuntan lawyers ATC. Itu di situ sebesar 1 juta rupiah. Business registration fees 500.000 rupiah. Website relate website relate atau domain registration website setup ATC. Di situ ada 200.000 rupiah. And raw material sebesar 4 juta rupiah. Stationery and office supplies 500.000 rupiah. Working capital 8 juta 500.000 rupiah. Startup capital equity investment by team
30 juta rupiah, launch-nya 30 juta rupiah, total 60 juta rupiah. Total total setup cost sebesar 24.400.000 rupiah, surplus fund 20 juta rupiah, additional funds unit 4 juta rupiah. Terus forecast PNL, pendapatan. Pertama, pendapatan dari paket laundry, 1 paket cuci setrika per 10 kg, 100 paket dikali 66.500 rupiah, sama dengan 6.650.000 rupiah. Yang kedua, paket cuci per 10 kg sebesar 2.375.000 rupiah. 3 paket setrika sebesar 1.710.000 rupiah. Total pendapatannya sebesar 10.735.000 rupiah. Pengeluaran yang pertama, biaya tetap. 1 sewa tempat, tidak ada. 2 gaji pegawai 1 orang dikali 1 juta rupiah. Terus 3 listrik dan air 750.000 rupiah. 4 bahan pembersih 130.000 rupiah. 5 perawatan mesin 200.000 rupiah. Jadi total biaya tetapnya itu sebesar 2.080.000 rupiah. Biaya variabel. 1 plastik pembungkus sebesar 90.000 rupiah. 2 biaya transportasi 500.000 rupiah. Total biaya variabelnya 590.000 rupiah. Laba sebelum pajak. 1 total pendapatan sebesar 10.735.000 rupiah. Total biaya tetap plus biaya variabel 2.080.000 rupiah tambah 590.000 rupiah sama dengan 2.670.000 rupiah. Laba sebelum pajak sebesar 10.735.000 rupiah dikurang 2.675.000 sama dengan 8.065.000 rupiah. Pajaknya 10% dari laba sebelum pajak. Pajak 8.065.000 rupiah dikali 10% sama dengan 806.500 rupiah. Laba bersih. Laba bersihnya itu 8.065.000 rupiah dikurang 806.500 rupiah sama dengan 7.258.500 rupiah. Di sini ada financial projection. Yang pertama itu ada sales, number of sales 20. Yang pertama itu ada 20.000, edge values of salesnya 50.000, total salesnya 1 juta. Terus yang kedua ada 22.000, yang 22.000, 50.000, jadi total salesnya 1.100.000. Terus yang ketiga 24.200, edge value of salesnya 50.000, total salesnya 1.210.000. Yang keempat 26.620, edge value of salesnya 50.000, total salesnya 1.331.000. Yang kelima 20 number of salesnya 29.282.000, edge value of salesnya 50.000, total salesnya 1.464.100. Mungkin bisa dilihat di sini secara lengkap. Oke, kita lanjut. Unit ekonomi. Yang pertama, revenue atau pendapatan. Misalnya harga per kilogram laundry adalah 10.000. Revenue-nya 10 kg kali 10.000 per kilogram sama dengan 100.000. 2. COGS atau cost of goods sold, biaya produksi. COGS itu mencakup biaya deterjen, listrik, air, dan upah pekerja untuk mencuci 10 kg laundry. Deterjen 10.000, listriknya 5.000 rupiah, air 3.000, upah pekerja 20.000 rupiah. Total COGS-nya sama dengan 10.000 rupiah ditambah 5.000 rupiah tambah 3.000 rupiah tambah 20.000 rupiah, totalnya menjadi 38.000 rupiah. Yang ketiga, gross profit atau laba kotor. Gross profit
sama dengan revenue dikurang COGS. Jadi 100.000 rupiah dikurang 38.000 sama dengan 62.000 rupiah. Operating expenses, biaya operasional mencakup biaya sewa tempat, biaya pemasaran, biaya administrasi, dan lain-lain. Sewa tempat 10.000 rupiah, pemasaran 5.000, administrasi 2.000. Total operation expensesnya 10.000 ditambah 5.000 ditambah 2.000 sama dengan 17.000 rupiah. 5. Operating profit. Operating profit, gross profit dikurang operating expense. Operating profit sama dengan 62.000 rupiah dikurang 17.000 sama dengan 45.000 rupiah. Net profit. Net profit, operating profit dikurang pajak. Pajaknya itu 10% dikali 45.000 sama dengan 4.500. Net profit 45.000 dikurang 4.500 sama dengan 40.500 rupiah per bulan. ARPU sama dengan 100.000. Yang ketujuh, CAC, Customer Acquisition Cost. Misalnya biaya pemasaran untuk memperoleh satu pelanggan baru adalah 20.000. Yang kedelapan, CLV, misalnya rata-rata pelanggan menggunakan layanan 5 kali sebelum beralih. CLV sama dengan 5 kali revenue kurang COGS sama dengan 5 dikali 100.000 dikurang 38.000 sama dengan 5 kali 62.000 sama dengan 310.000 rupiah. 9. ARPU. ARPU sama dengan revenue per pengguna. Funding plan. Pertama, estimasi kebutuhan modal awal. 1. Sewa tempat sama dengan 10 juta dikurang 20 juta per tahun. Yang kedua, peralatan dan mesin. Mesin cuci 5 juta dikali 4 unit sama dengan 20 juta. Mesin pengering 7 juta kali 2 unit sama dengan 14 juta. Setrika uap 1.500.000 dikali 2 unit sama dengan 3 juta. Meja setrika 500.000 dikali 2 unit sama dengan 1 juta. Timbangan digital 500.000. 3. Bahan baku awal, deterjen, pewangi, pemutih, dan lain-lain. Sebesar 2 juta. Renovasi dan dekorasi 5 juta dikurang 10 juta. Operasional awal, gaji karyawan 3 orang kali 2 juta rupiah per bulan sama dengan 6 juta. Terus listrik, air, dan kebutuhan operasional lainnya 2 juta. Total estimasi kebutuhan modal awal 63.500.000 dikurang 80.500.000. 2. Sumber pendanaan. 1. Modal pribadi 20 juta. 2. Pinjaman bank atau koperasi 30 juta. Investor 30 juta. Crowdfunding 10 juta. 3. Strategi penggunaan dana. Pembelian peralatan dan mesin 38.500.000. Sewa tempat dan renovasi 20 juta. Dikurang 30 juta. Bahan baku awal 2 juta. Operasional awal 8 juta. Rencana pengembalian modal. Pendapatan bulanan. Kapasitas cuci 20 kg per hari. Tarif per kilogram 6.000. Pendapatan harian 20 kg kali 6.000 sama dengan 120.000. Pendapatan bulanan 120.000 kali 30 hari sama dengan 3.600.000. Pengeluaran bulanan, gaji karyawan 6 juta, listrik, air, dan kebutuhan operasional lainnya 2 juta, bahan baku 1 juta. Laba bulanan, pendapatan bulanan dikurang pengeluaran bulanan. 3.600.000 dikurang 9 juta sama dengan 5.400.000. Funding plan. Break even point atau BEP. Dengan asumsi pertumbuhan pelanggan diharapkan dalam 12 bulan sudah mencapai BEP. Strategi pemasaran seperti promosi offline, online, loyalty program. Terus di sini ada mitigasi risikonya, manajemen keuangan yang ketat, mencatat semua pemasukan dan pengeluaran dengan detail, pelatihan karyawan, memberi pelatihan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Diversifikasi layanan, menambah layanan seperti laundry express, sepatu, dan lain-lain. Oke, di sini ada tim compositionnya. Di sini ada CEO-nya yaitu Sarla Amanda Putri Adenia sebagai CEO.
Yang kedua, Virginio Sialai sebagai CTO. Yang ketiga, Nurlutfi Azhara sebagai CMO. Oke, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Baik, jadi semua yang kita bikin itu baru estimasi awal bisnis kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.